Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Bapak. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah, pangestunipun. Bapak sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk. Terima kasih. Mohon maaf ganggu waktunya Bapak. Oh, tidak, enggak. Terima kasih atas kehadirannya ya. Sama-sama Pak. Sebagaimana undangan ya, yang kami edarkan pada Bapak Ibu guru ya, mengenai supervisi ya, perangkat pembelajaran ya. Hari ini jadwal supervisi perangkat pembelajaran untuk Bapak Fakhrudin. Siapa? Ya. Sebentar, saya mau mengambil instrumennya dulu. Silakan. Supervisi ini kami lakukan sebagai tugas dari kepala madrasah. Salah satunya adalah melakukan supervisi kepada Bapak Ibu guru ya, sebelum melakukan pembelajaran di kelas ya. Dan juga sebagai bentuk pembinaan kepada Bapak Ibu guru ya, mengenai kelengkapan perencanaan pembelajaran bagi anak didik kita. Jadi sebelum kita mengajar di kelas, maka kita harus merencanakan dulu, merencanakan pembelajaran. Mulai dari kita harus memenuhi prota, promes, ya, silabus, ya, RPP, dan juga harus memiliki kaldik serta jadwal. Hari ini kami akan melihat secara langsung perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak. Siapa? Bapak mengajar mata pelajaran apa? Al-Quran Hadis kelas 9. Oh, Al-Quran Hadis kelas 9. Sebentar, saya terus dulu ya Pak. Ya, boleh lihat Pak. Boleh saya taruh ya Pak? Ya, silakan, silakan. Tolong dibukakan mulai dari silabusnya terlebih dahulu Pak. Silabus. Saya mengajar kelas 9 untuk semester ini di bab menerapkan hukum bacaan matsilah. Oh iya Pak. Sebelumnya saya lihat dulu ya, pertama identitas mata pelajarannya dulu Pak ya. Iya. Sumber yang Bapak pakai apa Pak sumbernya? Saya pakai buku yang dahulu Bapak minta Ya. agar kami merujuk kepada buku Al-Quran dan Hadis untuk MTS kelas 9 Ya. yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga Bapak. Oh iya. Ini sudah ya, sumber belajar sudah sesuai ya. Coba saya lihat dulu. Ya. Berikutnya standar kompetensinya Pak. Saya lihat dulu. Standar kompetensinya adalah di bagian bab 1 menerapkan hukum bacaan matsilah. Untuk standar kompetensi adalah membaca Al-Quran surat pendek pilihan Pak. Oh iya. Berikutnya kompetensi dasarnya Pak. Menerapkan hukum bacaan matsilah. Oh, iya. Indikator. Untuk indikatornya saya buat 3 Bapak. Ya. Yang pertama menjelaskan hukum matsilah, kemudian mengidentifikasi matsilah dalam Al-Quran Ya. di 2 surat, yakni surat Al-Qaryah dan Az-Zalzalah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga mengaplikasikan matsilah dalam surat Al-Qaryah dan Az-Zalzalah. Ya. Kemudian Dan selainnya juga
untuk sumber, mohon maaf Bapak tadi nanya sumber, saya juga menggunakan buku tajwid juga. Ini buku tajwid ya, karena untuk membahas tajwid di Matsilah tadi. Oh iya. Berikutnya materi ajar. Untuk materi ajarnya ini juga sama Pak, nanti ada di surat Al-Qari'ah, Az-Zalzalah dan surat Al-Ma'un. Ya, jadi ini ya nanti materi ajarnya meliputi menjelaskan hukum bacaan matsilah ya. Kemudian mencari matsilah di dalam Al-Quran dan surat Al-Azhar. Al-Qurannya adalah surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Oh iya. Kemudian mempraktikkan hukum matsilah, hukum tajwidnya ya. Berikutnya coba dibuka RPP-nya Pak. Baik Pak. Ini Bapak. Ya. Jadi RPP ini fungsinya ya, sebagai rujukan kita dalam melakukan proses penyampaian materi di kelas. Baik. Jadi yang pertama Bapak harus menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi pada saat Bapak masuki ruangan, ya, setelah melakukan salam, ya, terus kemudian menyapa siswa, mengabsen, ya. Kemudian Bapak menjelaskan terlebih dahulu sebagaimana Bapak membuat tujuan belajar di sini itu perlu disampaikan kepada anak didik kita. Baik, ya. Jadi ini perlu disampaikan agar anak didik kita mengetahui arah dari pembelajaran materi apa yang akan dipelajari. Siap. Ya. Alokasi waktunya Pak, coba saya melihat dulu Pak. Alokasi waktunya ada 2 jam 40 menit Pak. Oh, 2 jam 40 menit ya. 2 kali 1 jamnya 40 menit ya. 2 kali 40 menit. Ya. Berarti 80 menit Pak. Ya. Metode pembelajarannya akan disampaikan? Metodenya saya buat peta konsep, kemudian saya jadikan diskusi juga di kelas. Ya. Lalu setelah mereka kelihatan paham, maka saya jadikan mereka berdiskusi dan bermusyawarah sekaligus tanya jawab Pak. Ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya coba saya melihat dulu Pak. Langkah-langkahnya ini, coba saya dijelaskan langkah-langkahnya. Jadi siswa kami ajar cara tanya jawab tentang matsilah itu. Matsilah itu apa? Kemudian siswa yang lain bertanya, siswa yang lain yang bagian menjawab. Itu. Terus kemudian akhirnya guru juga menyampaikan tentang kompetensi yang harus dicapai. Ya. Jadi setelah matsilah itu mereka ketahui, maka kompetensinya perlu dicapai. Ya. Kemudian berikutnya ada kegiatan intinya kita kami ajarkan di kelas seperti yang saya tulis di sini. Siswa akhirnya membentuk kelompok yang masing-masing 5-5 Pak. Ya, Satu kelompok 5 anak. Itu untuk proses diskusinya ya? Iya, seperti itu. Kemudian mereka disuruh mengamati Al-Quran, surat Al-Zalzalah sama surat Al-Qari'ah itu untuk diteliti, dianalisa, diamati, lalu mereka masing-masing mempresentasikan Pak. Ya. Berikutnya untuk penentuan penilaian hasil belajar bagaimana nanti? Untuk saya meneliti, itu adalah hasil mereka dalam menganalisa, itu pasti mereka tulis di paper, di lembaran kertas, lalu saya minta mereka untuk mengumpulkan Bapak. Ya. Setelah mereka saya minta untuk mengumpulkan, presentasi mereka juga saya nilai langsung di situ. Nah, ada poin, kalau presentasinya bagus, saya kasih nilai di buku yang saya bawa. Kemudian juga hasil mereka dalam menganalisa setelah saya kumpulkan juga saya koreksi juga. Ya. Jadi itu sudah bagus apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Ya.
Jadi dalam kurikulum K13 ya, itu ada 2 penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Artinya siswa ini ditanamkan pemahaman ya, mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Materi yang disampaikan itu harus dipahamkan kepada anak, sehingga itu menjadi pemahaman yang utuh. Setelah itu kita juga menilai ya, mengenai keterampilan anak. 1, mempraktekkan cara membaca mat. Itu juga perlu disampaikan. Jadi anak pastikan setiap kelompok yang sudah Bapak bentuk itu mereka mempresentasikan dan mereka dicek satu persatu. Kalau itu memungkinkan. Ya. Siap. Jadi mereka harus memiliki keterampilannya dalam menyampaikan kembali apa yang sudah dipahami. Memang itu target dari penilaian dalam kurikulum K13. Ya. Saya kira demikian Bapak. Ini bisa dilanjutkan nanti ditindaklanjuti dalam supervisi kunjungan kelas. Siap Bapak. Nanti saya juga akan masuk ke kelas Bapak waktu Bapak menyampaikan materi. Nanti jangan khawatir dan jangan ini merasa canggung ya ketika saya masuk ke kelas ya. Siap, Pak. Anggap saya juga bagian dari peserta didik sehingga Siap, Bapak menyampaikan secara lugas ya, secara santai, rileks ya. Tapi memang ada hasil yang bisa dicapai anak-anak. Hasil yang maksimal yang kami harapkan memang hasil yang maksimal Bapak. Amin. Amin. Ya. Saya kira demikian ya. Nanti untuk jadwal supervisi sebagaimana yang sudah kami sampaikan nanti kami share kembali khusus kepada Bapak ya, jadwal yang akan Bapak lakukan nanti ya di kelas ya. Sebagaimana jadwal yang sudah di-share di grup ya. Siap Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Dan semoga perencanaan pembelajaran ini ya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, dan juga memberikan hasil yang maksimal kepada anak didik kita ya. Amin. Ya, terima kasih Bapak ya. Sama-sama Pak. Silakan lanjutkan untuk mengajar di kelas. Siap. Saya ambil ya Bapak ya. Oke, silakan. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.